Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini di dalam majelis yang berbarakah insyaallah, yakni program Ramatama basis angkatan BA 261 yang nantinya akan diampu langsung oleh pembina basis dan juga merupakan pemateri dari program basis Al Ustadz Yoat Nasriga Hafidallah Ta'ala. Dan insya Allah di pagi hari ini nantinya adalah sesi Ramatama biar kita sebagai peserta didik baru di program basis bisa saling mengenal, terutama mungkin nanti kita bisa mengenal profil dari pembina kita, pemateri kita, yakni Ustaz Yoat Nasri Hafidhullah Ta'ala, yang nantinya beliau akan mengisi dan memberikan materi pada sesi program pagi hari ini. Ahlan wa sahlan pada rekan-rekan semua yang sudah hadir di Zoom dan juga mungkin yang menyimak di akun fanpage Basis di Facebook. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini menjadikan tambahan ilmu dan faedah tentunya. Dan insya Allah ada beberapa acara yang sudah disusun, yakni yang pertama pembukaan, kemudian nantinya ada paparan oleh Ustadz berkaitan tentang format belajar di basis, dan mungkin kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab jika waktunya memungkinkan. Dan Alhamdulillah namanya Ustadz sudah hadir, Ana akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Baik, Alhamdulillah. Sebelum Ana serahkan waktu ke Ustadz, mungkin Ana izin sampaikan kepada rekan-rekan semuanya untuk mengganti namanya dengan didahului NIP, kemudian nama lengkapnya, agar nantinya Ustadz juga dapat mengenali satu persatu peserta yang hadir di sesi Ramatama pagi hari ini. Nah, silakan diubah sekarang nama akun Zoom-nya, dan kami juga sampaikan bahwasanya sesi Ramatama pagi hari ini juga disiarkan langsung di fanpage Basis. Jadi bagi rekan-rekan yang barangkali ada udur tidak bisa hadir di Zoom, bisa menyimak di kanal Facebook Basis. Baik, uh, kemudian kami serahkan pada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Tafadhal, Ustadz. Syukran jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka ramah tamah peserta didik baru program basis angkatan 261 atau angkatan yang ke-21 sejak program ini didirikan. Pada kesempatan ini kita akan adakan sesi ramah tamah ya, ramah tamah atau penjelasan tentang silabus dan teknis pembelajaran. Mungkin selama sepekan ini antum sudah menjalani masa orientasi ya. Selama sepekan ini mungkin ada yang belum dipahami mengenai program cara belajar dan cara mengerjakan ujian. Nah, di sini kita akan bahas agar nantinya peserta tidak bingung dan familiar dengan program basis ini. Insya Allah kalau sudah pernah mencoba ujian di website ujian basis, itu insya Allah selanjutnya akan mudah ya. Tinggal konsistensi peserta saja. Asalkan konsisten mengerjakan ujian, mendengarkan materi, ya insya Allah mudah dan waktunya sangat fleksibel. Ya.
Maka kita adakan sesi ini karena ini adalah merupakan saat yang krusial ya. Kalau peserta dari awal ini tidak paham mengenai proses belajar ini, maka selanjutnya akan sulit ya mengikuti. Nah, sebelumnya Ana akan sampaikan dulu tentang program basis ya. Program basis itu singkatan dari bahasa Arab sistematis. Sistematis ya. Artinya runut teratur dari dasar kita susun materinya sampai mahir. Ya, jadi antum kalau mau mahir bahasa Arab, ikuti saja program basis. Ikuti kurikulum yang telah disediakan di program basis. Program ini merupakan pembelajaran bahasa Arab berbasis kaidah sorof dan nahu. Disusun secara terstruktur dan sistematis, ya, sesuai dengan namanya. Jadi yang kita pelajari itu adalah basisnya atau pondasi. Karena sorof dan nahu itu adalah pondasi untuk keahlian bahasa Arab ya. Keahlian apapun, baik keahlian membaca, mendengar, berbicara, ya, ataupun menulis, itu mesti menguasai sorof dan nahu. Ya. Tanpa kita mempelajari sorof dan nahu, pasti kita akan mengalami banyak kesalahan. Ya. Dan kita tidak dapat mengembangkan diri, tidak dapat kita belajar lebih dalam ya tentang bahasa Arab. Program ini diselenggarakan oleh Yayasan Basis Ummah sejak tahun 2019. Jadi ini bukan angkatan yang pertama ya. Antum di sini angkatan yang ke-21. Nah, setiap tahun itu biasanya kita adakan pembukaan pendaftaran itu 2 atau 3 kali ya. Terkadang 4 kali. Anggaplah 3 kali ya, 3 kali dalam 1 tahun. Dan alhamdulillah sudah berjalan lebih kurang 7 tahun ya. Ya, program bahasa Arab ini sudah jalan 7 tahun. Nah, selama 7 tahun ini, ya alhamdulillah kita berjalan dengan lancar, walaupun peserta tidak diwajibkan untuk membayar biaya pendidikan alias gratis. Ya, walaupun pendidikan ini gratis, tapi tetap program ini bertahan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dan kita berterima kasih kepada para admin ya, kemudian teknisi, kemudian juga para donatur yang telah bersedia meluangkan baik tenaga ataupun hartanya sehingga program ini tetap berjalan dengan lancar. Program ini dilaksanakan secara online ya. Ini siapa yang nyoret nih? Kan ada gangguan. Ya, program ini dilaksanakan secara online ya. Jadi tidak ada offline-nya. Kalau program basis ini tidak ada offline-nya secara online. Nah, agar dapat menjangkau banyak orang. Bahkan di luar negeri pun bisa ya. Dari Malaysia, dari Singapura, bahkan ada yang dari Timur Tengah pun ada yang mengikuti ini ya. Orang Indonesia yang ada di Timur Tengah. Ada juga yang dari Cina, dari Jepang juga ikut program ini. Ya, alhamdulillah kita tiap angkatan itu sekitar 1.500 orang ya yang mendaftar eh, dan saat ini sudah 21 angkatan ya dan telah meloloskan ribuan alumni. Nah, wasilah dari atau media dari program ini yaitu grup WhatsApp. Kita gunakan WhatsApp karena lebih familiar ya digunakan di Indonesia. Grup WhatsApp ini untuk menyampaikan video pembelajaran secara berkala. Nanti ada grup materi, ada grup diskusi ya.
Nah, di grup materi itu untuk menyampaikan video. Nanti Anda akan jelaskan kapan saja penyampaian video tersebut dan kapan saja ujiannya. Kemudian ada website resmi atau Moodle dari program ini untuk melaksanakan ujian ya. Dan di Moodle ini juga ada video pelajaran ya di dalamnya selain di grup WhatsApp. Jadi antum tinggal buka aja website, di situ sudah ada video pelajaran sesuai dengan waktu yang eh, atau kurikulum yang telah disiapkan ya. Jadi di situ nanti akan mengerjakan ujian. Nah, ujiannya itu pilihan ganda. Ya, setiap materi itu ada ujiannya. Jadi antum dituntut untuk eh, mengerjakan ujian setiap materi yang diberikan. Ya, jadi tidak sekedar menyampaikan materi-materi begitu saja ya. Jadi peserta harus mengerjakan ujian sehingga tahu sampai di mana pemahamannya. Kemudian kita juga ada Zoom meeting. Ini biasanya nanti ada materi tambahan dan juga praktik untuk alumni. Jadi kalau sudah lolos dari program basis ini, kita akan adakan eh, pelajaran interaktif ya. Membaca kitab Arab Gundul. Jadi teori-teori yang telah kita pelajari di program basis nanti akan diterapkan di Zoom itu, ya, Zoom Zoom meeting tersebut. Dan situ sifatnya interaktif ya, bisa tanya jawab dan akan dibimbing sampai mahir. Bahkan kalau sudah mahir pun tetap boleh mengikuti program interaktif di Zoom meeting tersebut untuk lebih menggali keahlian dalam mempelajari kitab Arab Gundul. Nah, mengapa memilih program basis? Kita tahu banyak sekali program bahasa Arab di luar sana ya. Dan kita bersyukur ya karena banyaknya program tersebut. Nah, tapi kita juga berusaha semaksimal mungkin agar jadi yang terbaik ya. Kenapa memilih program basis? Pertama, pembelajarannya sistematis dan terstruktur. Jadi sudah ada kurikulumnya dari dasar, kita belajar sorof. Sorof itu kita pelajari mulai dari pengertian-pengertian istilah ya yang ada di ilmu sorof dan juga nanti setelah ilmu sorof akan lanjut ke ilmu nahwu, kemudian ilmu i'rab, baru kemudian praktek membaca kitab Arab Gundul. Ya, jadi dari level dasar hingga mahir dan di sini kita fokuskan pemahaman kitab Arab Gundul. Jadi bukan fokusnya ke percakapan atau listening atau menulis ya, tapi kita fokuskan ke membaca ya, keahlian membaca, membaca dan memahami. Kalau kalian membaca bisa, sudah mahir ya, yang lain kemampuan yang lain itu insya Allah bisa mengikuti ya. Kemudian waktu fleksibel. Program basis ini fleksibel, bahkan sangat fleksibel. Antum sesibuk apapun bisa mengikuti program ini. Misalkan antum sibuk kerja dari pagi sampai sore, ya. Malam bisa antum belajar. Nah, atau sibuk dari pagi sampai malam, subuh pun bisa belajar. Ya. Asalkan memang antum serius untuk mengikuti pelajaran ini, insya Allah bisa semua apapun aktivitas atau kesibukan bisa mengikuti program ini. Kemudian kemampuan terukur dan bersertifikat. Jadi nanti antum akan diberikan sertifikat elektronik ya di dalam Moodle atau website basis. Di situ nanti akan tersedia sertifikat ya sebagai bukti capaian pelajar. Nanti akan dicantumkan di situ eh, predikatnya. Apakah mumtaz, mumtaz murtafi, ya mumtaz, jiddan, jayyid, ya. Atau bahkan nanti kalau gugur itu rasib, ya. Jadi nanti kalau nilainya di bawah 50,
maka gagal ya. Antum gagal dan tidak boleh lanjut ke level berikutnya. Kalau nilainya di bawah 50. Antum akan dikeluarkan dari grup. Dan boleh nanti ikut eh, kalau ada pendaftaran baru lagi ya. Jadi itu syarat mutlak nilainya harus di atas 50. Kalau di bawah 50 kita DO kan. Kita gugurkan dan kita keluarkan ya. Itu untuk untuk apa? Menunjukkan komitmen peserta ya. Apakah benar peserta itu serius belajar atau tidak. Dan walaupun antum membeli buku misalkan ya, ataupun berdonasi di program basis, ya, walaupun sudah membeli bukunya, tapi kalau nilainya tidak sampai 50, maka akan dikeluarkan, tetap akan dikeluarkan. Tapi kalau antum tidak memiliki bukunya dan tidak bayar apapun, asalkan nilainya di atas 50, antum bisa ikut terus ke level berikutnya ya, sampai selesai. Nah, ini kelebihan juga program basis ini ada buku panduannya. Ya, dilengkapi buku belajar yang memudahkan pemahaman dan praktek mandiri. Jadi buku ini kita siapkan ya untuk peserta yang ingin belajar lewat buku. Karena proses belajar itu ya, ada yang belajar dari buku saja, ada yang belajar dari guru saja. Nah, yang lebih baik itu ada dua-duanya. Belajar dengan bimbingan dan belajar dengan buku. Ya. Jadi itu adalah hmm, cara belajar yang maksimal. Kalau antum punya buku, antum bisa melihat apa pelajaran saat ini, apa pelajaran yang akan datang, ya. Kemudian bisa antum berikan catatan di situ dan lebih semangat dalam belajar. Awalnya program ini tidak ada bukunya ya. Setelah berjalan beberapa bulan, kemudian banyak permintaan untuk mencetak buku, kita siapkan buku panduannya. Nah, ini adalah buku panduan dari program basis. Nah, buku panduan yang wajib dimiliki itu adalah ini ya, buku sorof dan nahwu. Kalau yang lain ini eh, adalah buku tambahan ya. Ini buku tentang percakapan, percakapan bahasa Arab Fusha atau bahasa Arab baku ya. Ada terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Kemudian ini buku kosakata dan cara menyusun kalimat bahasa Arab yang mana kosakatanya kosakata sehari-hari. Dan juga ada cara menyusun kalimatnya ya. Kalimat yang sederhana. Nah, kemudian ini panduan membaca kitab Arab Gundul ini lanjutan dari kedua buku ini ya. Nanti juga akan dibahas ya di program basis. Buku warna hijau ini buku panduan membaca dan memahami kitab Arab Gundul. Ya, bagi antum yang berminat memiliki buku ini bisa kontak nomor ini dan bisa melalui Shopee ya. Kemudian ini silabus secara singkat. Eh, Program ini terdiri dari 12 mustawa atau 12 tingkatan ya. Nah, antum sekarang di mustawa awal, mustawa pertama. Ya, nanti ada 12 eh, sampai 12. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan kelas praktik i'rab. Kemudian peserta mengikuti sesi interaktif membaca kitab Arak Gundul. Ya. Jadi antum tidak hanya dilepas begitu saja ya. Setelah belajar teori kemudian dilepas begitu saja tidak, tapi dibimbing terus. Bagaimana ilmu yang telah antum pelajari selama 12 mustawa dan kelas praktek Irop ini itu bisa dipraktekkan di sesi interaktif. Ya, interaktif itu bisa nanti tanya jawab ya. Itu kita adakan setiap pekan ya, melalui Zoom. Jadi dari praktek tersebut kita akan menerapkan teori-teori yang telah dipelajari. Ya.
Kemudian durasi. Nah, setiap musyawarah itu berlangsung sekitar 1 bulan ya. Anggaplah 1,5 bulan ya dengan libur ya, ada waktu liburnya. Dan di sini ada 12 mustawa ya, jadi itu saja sudah sekitar 1,5 tahun ya untuk belajar teori sorof dan nahu. Kemudian dilanjutkan dengan praktek Irob. Ya, jadi kira-kira 2 tahun antum belajar di program basis dan tidak ada kewajiban eh, membayar biaya pendidikan. Ya, tidak ada kewajiban. Antum walaupun tidak bayar dari awal sampai akhir, tapi asalkan nilainya di atas 50 tiap mustawa, maka antum berhak untuk mengikuti program ini sampai selesai. Ya. Walaupun juga antum tidak memiliki bukunya, tetap antum berhak. Asalkan itu tadi, nilainya di atas 50. Ya, tapi tentunya tadi buku itu menunjang proses belajar ya. Dan nanti kami sediakan juga nomor rekening untuk infak ya bagi yang berkenan untuk menginfakkan hartanya ya agar program ini terus berjalan ya. Dan itu semua untuk operasional program basis ya infak tersebut eh, tidak ada untuk kepentingan lainnya. Bahkan Anda pun tidak mengambil sedikit pun dari infak tersebut. Itu untuk operasional ya. Jadi kita pasti ada operasionalnya ya, eh, websitenya ya, kemudian hostingnya, teknisinya, ya, admin-adminnya, dan yang lain-lainnya. Nah, kita tuh ada biaya operasional per bulannya ya. Jadi bagi yang berminat nanti kita sediakan nomor rekening yayasan. Kemudian ritme belajar minggu. Nah, ini penting antum ingat ya. Belajar itu Senin dan Kamis, ujian itu Selasa dan Jumat. Nah, yang penting ini ujian, ya, Selasa dan Jumat. Antum siap-siap ujian hari Selasa, pukul 7 itu sudah ada di website. Walaupun antum belajarnya hari Selasa itu, kan materi hari Senin. Antum belajarnya hari Selasa menjelang ujian itu tidak masalah. Ya. Jadi dengarkan videonya, kemudian videonya tidak panjang ya, 3 sampai 7 menit, to the point. Ya. Dan apa yang ada di ujiankan itu adalah adalah materi yang ada di video. Jadi kalau antum dengarkan videonya baik-baik, insya Allah bisa mengerjakan ujian. Kemudian format materi ini disampaikan dalam bentuk video singkat berdurasi 3 sampai 7 menit. Ya, setiap video itu selama seminggu itu ada 2 video berarti. Hari Senin dan Kamis. Itu akan dikirimkan melalui grup WhatsApp, ya, grup materi. Jadi grup itu ada grup materi, ada grup diskusi. Nah, disampaikan ke grup materi ya. Grup materi itu grup tertutup, ya tidak bisa di situ peserta tanya jawab di situ, ya karena untuk fokus ya supaya tidak tenggelam ya materi-materi yang disampaikan itu tidak tenggelam oleh chatting-chatting peserta. Nah, tapi kalau mau chatting antar peserta diskusi itu nanti ada grup diskusi. Jadi ada 2 grup, ya. Grup materi dan grup diskusi. Kemudian sistem ujiannya, ujian pekanan. Ya, pertama ujian pekanan. Tiap pekan itu ada 2 kali tadi ya, Selasa dan Jumat. Setiap ujian itu ada 5 soal pilihan ganda. Ya, soalnya pilihan ganda ya, bukan esai. Nah, dikerjakan di website ini. Itu nanti akan disampaikan di grup ya. Antum tinggal klik, nah, nanti masukkan username dan passwordnya. Ya. Jadi setelah ini ada username dan password. Nah, username ini eh, sudah dibagikan ya di grup grup diskusi ataupun di grup materi. Antum tinggal cari nama antum. Nah, username itu yang awalnya BA gitu ya. BA titik titik titik. Nah, antum masukkan itu.
Kemudian passwordnya itu 6 angka terakhir. 6 angka terakhir dari nomor WA. Nomor WA masing-masing. Nomor WA antum berapa? Misalkan gini, 0813 27, ini contoh aja ya. 30 76 72 misalkan. Nah, berarti kalau 6 angka, nah dari ini 30 76 72. Nah, itu adalah password ya, password dari eh, akun antum. Ya, username-nya nanti kalau bingung ya bisa minta nanti melalui admin, bingung mencarinya misalkan, bisa minta melalui admin di Japri saja. Kemudian no, apa passwordnya itu 6 di itu. Nanti setelah masuk ubah itu password dan isi biodata yang diminta di situ ya. Nah, di situ akan itu bisa mengerjakan ujian ya tiap Selasa dan Jumat. Dan waktunya tadi fleksibel, bisa pagi yang mengerjakan, bisa siang, bisa sore, bisa malam, bisa tengah malam, bisa subuh, sebelum subuh, setelah subuh. Ya, waktunya itu lebih dari 24 jam sampai 30 jam ya. Kita siapkan untuk antum mengerjakan ujian. Sekali antum klik kerjakan ujian, nah itu tidak boleh lama-lama ya. Ada batas waktunya. Tapi ya antum bisa kapan saja ya mengklik mengerjakan ujian tersebut. Nah, kemudian ujian selain ujian pekanan, ada ujian akhir. Ya. Jadi kan 1 bulan ya, selama 1 bulan satu mustawa itu, nah di akhir bulan itu ada ujian akhir. Nah, ujian akhir ini ada 20 soal pilihan ganda. Yang mana materinya itu dari materi awal, dari pekan pekan pertama sampai pekan keempat. Nah, antum pelajari lagi materi-materinya dan soal-soal ujiannya. Nah, itulah yang akan disoalkan di ujian akhir. Nah, ini porsinya besar ya. Ujian akhir ini porsinya besar. Kemudian ini kalau benar 5 soal itu nilai 100. Kalau salah satu berarti 80 ya. Tidak ada pengurangan kalau ada kesalahan. Tidak isi itu 0 ya. Salah pun 0. Kalau benar 20 poinnya. Jadi 100. Nah, ini juga sama, tapi porsinya ini lebih besar. Nanti dirata-ratakan soal semua ujian itu lulus. Tapi kalau nilai rata-ratanya 45 atau 49, nah ini nilai akhir ya, rata-rata akhir. Bukan nilai per ujian. Terakhir setelah ujian selesai setelah ujian akhir selesai itu nanti ada rata-rata akhir. Tapi kalau setiap ujian itu misalkan ujian pertama, pekanan pertama nilai antum 0. Itu berarti antum masih bisa kemungkinan lolos berikutnya ya, asalkan nilai berikutnya lebih tinggi lagi. eh, Tinggi-tinggi nilainya gitu. Jadi jangan langsung saya nggak ngerjakan ujian misalkan berarti nggak lolos, nggak bisa ikut lagi. Tidak gitu ya. Itu nanti dinilainya di akhir. Ya, nilai rata-rata yang batas 50 itu nilai rata-rata di akhir. Maka berusahalah setiap ujian itu nilainya tinggi. Nah, ini standar kelulusan nilai rata-rata minimal ya. Rata-rata minimal, rata-rata itu maksudnya yang akhirnya ya. Yang sampai akhir semua di total, kemudian di rata-rata itu minimal harus 50 untuk dapat melanjutkan ke mustawa berikutnya. Ini keterangan nilai. Kalau benar semua 100% dari awal ya sampai akhir. Sampai ujian akhir nilai antum 100 semua. Maka predikatnya mumtaz murtafi. Ya, sempurna.
Kalau di bawah itu ada salah satu saja, satu salahnya. Nah, itu mumtaz. Itu 90 sampai 99% ya nilai batasnya. Predikatnya mumtaz. Kemudian ini jayyid jiddan 80 sampai 89%. Kemudian jayyid, makbul, dan terakhir rasib. Nah, ini predikat nilai ini akan dicantumkan di sertifikat ya. Kalau nilai antum 100, nanti dicantumkan di sertifikat Mumtaz Murtafi. Ya. Dan predikat serta nilai ini itu bisa dilihat oleh peserta lainnya. Nah, misalkan antum mengajak kawan antum ya, misalkan si A, antum ajak si B, si C. Nah, itu semuanya bisa melihat nilai kawan-kawannya. Ini nilai antum berapa, predikatnya apa. Ya. Nanti akan diperingkat. Kalau nilainya tinggi, dia peringkat pertama. Nah, kalau nilainya sama-sama 100 misalkan, itu akan dinilai siapa yang paling cepat mengerjakan ujian. Maksudnya cepat durasinya ya, durasi mengerjakan ujian kan bisa aja kita mengerjakan 1 menit, ya kan? Atau bisa aja 50 detik. Maka 50 detik ini yang peringkatnya di atas dibandingkan dengan yang 60 detik. Karena dia lebih cepat dalam mengerjakan ujian. Nah, itu dinilai juga. Ya. Kalau eh, pertimbangannya nanti kalau nilainya sama, maka dilihat berikutnya adalah kecepatan mengerjakan ujian. Tapi yang lebih penting tentunya jawabannya benar. Ya. Karena walaupun cepat kita mengerjakan ujian, tapi kalau salah itu peringkatnya langsung turun drastis. Itu. Nah, ini secara singkat mustawa awal yang akan antum jalani mulai hari Senin ya. Jadi yang pekan kemarin ini itu hanya masa orientasi ya, soal-soal ujian yang antum kerjakan itu tidak masuk ke dalam sertifikat ya. Eh, Selama 2 kali ujian ya pekan kemarin ini itu hanya uji coba. Jadi itu tidak masuk ke dalam nilai yang akan dimasukkan ke sertifikat antum nantinya. Nah, inilah mulai Senin besok ini, tanggal berapa tuh? 19 ya. Besok tanggal 19. Ya, tanggal 19 mulai besok ujian hari Selasa, nah itu akan dimasukkan ke dalam sertifikat nilainya. Ya. Ini secara singkat mengenai mustawa awal. Jadi kita memang mulai dari dasar ya. Kita mulai dari pengertian, kemudian dari jenis-jenis kata, isim, fiil, huruf, pembagian isim ya. Nah, ini adalah mustawa awal. Kemudian mustawa sani atau mustawa 2 ya. Ini penting ya dipelajari untuk dapat menguasai bahasa Arab ya. Mulai tasrif. Nah, mulai mustawa 5 itu kita belajar nahu. Jadi belajar sorof. Sorof itu belajar kata ya. Ibaratnya kalau kita membangun rumah, kita belajar sorof itu membuat batu bata. Ya, kita buat batu batanya. Nah, nahwu itu menyusun batu batanya menjadi rumah. Karena ilmu nahwu itu mempelajari kalimat. Jadi kita pelajari dulu kata-kata, perubahan kata, apa ya, pembentukan kata itu seperti apa, baru kita belajar kalimat. Nah, belajar kalimat itu di ilmu nahwu, belajar kata di ilmu sorof. Mulai mustawa 5 sampai mustawa 12, kita akan belajar tentang ilmu nahwu. Ya, kalau antum sudah mempelajari seluruh mustawa ini, ya, insya Allah akan mudah mengikuti bimbingan praktek baca kitab berbundur. Ya. Dan jangan anggap bahwa ilmu bahasa Arab ini, ilmu mempelajari kitab berbundur ini adalah hanya untuk kalangan santri saja. Tidak ya. Semua kalangan bisa mengikutinya. Dan sudah banyak buktinya dari kalangan umum atau kalangan non santri ya, yang tidak belajar di pesantren.
itu justru banyak yang lebih mahir daripada orang yang santri. Asalkan kita tekun dalam mempelajarinya. Dan ini untuk segala usia. Jadi kalau antum bapak ibu yang sudah kepala 5 ya, itu jangan masih bisa. Ada alumni kita yang kepala 5 sampai akhir mengikuti kelas interaktif membaca kitab Ar-Bundul dan bisa mengikuti. Apalagi yang antum masih usia 40, 30, 20, apalagi yang masih belasan. Ya, tentunya lebih bisa lagi ya. Lebih bisa lagi untuk mengikuti program ini sampai selesai. Ini adalah buku panduan ya yang Anda sebutkan dari mustawa awal sampai mustawa 12. Kemudian setelah itu ada kelas lanjutan i'rab, ini buku panduannya warna hijau ini. Itu akan diadakan selama 12 pekan. Kemudian ada soal pilihan gandanya juga. Kemudian nanti akan ada praktek membaca kitab melalui Zoom. Ini diperuntukkan bagi alumni ya yang telah lolos selesai seluruh tahapan, diselenggarakan sekali dalam sepekan untuk mendalami kemampuan membaca kitab Ar-Bundul. Kemudian kita gunakan buku panduan karya ulama sebagai acuan untuk prakteknya ya. Eh, Saat ini kita gunakan Kitabul Ilmi karangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Dan peserta dibimbing secara intensif hingga benar-benar mampu. Dan kita tidak batasi waktu ya. Kalau antum mau mengikuti terus, walaupun sudah mahir, ya tetap bisa mengikuti program ini. Program praktek membaca kitab Al-Gundul. Ini infak yang profesional kami siapkan bagi eh, para donatur, para muhsinin yang gemar dalam menginfakkan hartanya, ya. Yang amalan andalannya itu adalah kebanyakan memberikan hartanya. Kan ada orang-orang yang senang memberi ya. Ada yang senang belajar, ada yang senang ibadah, ada yang menonjolnya itu senang berinfak. Dan biasanya orang yang berinfak itu akan lancar rezekinya. Ya, insya Allah semua infak operasional ini itu kita gunakan untuk operasional program basis agar program ini berjalan dengan lancar. Jadi bagi peserta yang tidak mampu ya masih bisa mengikuti program ini sampai mahir ya. Insya Allah menjadi amal jariah ketika peserta tersebut mampu mempelajari ilmu agama Islam ini melalui wasilah ini, tentunya itu menjadi amal jariah bagi para donatur ya. Silahkan bagi eh, peserta yang ingin berinfak ya, dan ini sifatnya sukarela ya, tidak wajib, sifatnya sukarela, kami persilahkan ya. Mau konfirmasi atau tidak ya silahkan, tidak masalah karena semuanya itu adalah untuk keperluan operasional. Dan Anda perlu luruskan bahwa infak itu Anda tidak ada ambil sedikit pun ya. Karena Anda pengurus yayasan, Anda tidak akan mengambil sedikit pun dari infak. Itu semuanya untuk kepentingan program basis ini ya. Untuk teknisinya atau untuk admin, untuk yang lain-lainnya ya. Dan itu kita ada cantumkan laporannya di website basis ya, basis.web.id. Siapa saja yang berinfak kita cantumkan semuanya di website tersebut. Baik, itu saja mengenai tamah-tamah ini. Insya Allah kalau ada yang ingin ditanyakan, kita akan jawab. Ya, baik, kita akan masuki sesi tanya jawab. Anda serahkan kepada Ustadz Abu Ali. Tafadhal. Nah, Ustadz, ya kalau khair atas paparannya berkaitan teknis serta apa ya petunjuk teknis untuk kita mengikuti pembelajaran di basis ini dan insya Allah bisa dipahami ya. Dan kita akan bergeser ke sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi yang ingin bertanya bisa resen atau mungkin bagi akhwat bisa
menuliskan pertanyaannya di kolom komentar berkaitan selama sepekan ini yang ada kendala atau kesulitan dalam mengikuti pembelajaran atau mungkin masa orientasi bisa disampaikan. Baik, sudah ada yang resen, Ustaz. Kami persilakan kepada Supriyana. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Yono ya, dari Bekasi. Tadi saya mengikuti pemaparan ya, bahwa belajar kita akan sampai 12 mustawa dalam 1 bulan, itu kurang lebih satu paket satu mustawa. Jadi artinya dalam ujian akhir itu ada sertifikatnya, dan dia akan dapat sertifikat kalau minimal dalam taraf makbul, jadi nilainya di atas 50. Artinya berarti kalau kita bisa menjalankan atau mengikuti sampai selesai, dalam arti kriterianya minimal makbul, kita dapatkan 12 sertifikat gitu ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana sabar antum atau ana yang jawab? Tafadhal, Ustaz. Ya, jadi nanti setiap peserta itu akan mendapatkan sertifikat ya. Dan sertifikatnya itu antum bisa ambil di website ujian.basis.web.id, tempat antum mengerjakan ujian itu. Jadi nanti ada pilihannya di situ, download syahadah. Syahadah itu sertifikat. Nah, tapi nanti setelah selesai ya, setelah selesai mengikuti kelas, misalkan mustawa awal selesai, nah pas mustawa kedua itu akan muncul di situ sertifikat. Nah, di sertifikat itu ada nama antum di situ, ya, Pak Supriyana, misalkan. Predikatnya Mumtaz Murtafi, ya. Jadi artinya sempurna, 100, atau Mumtaz. Akan dicantumkan di situ predikatnya. Dan itu antum bisa sebagai tambahan pengalaman ya, misalkan antum daftar jadi guru, jadi apa, itu bisa dilampirkan ya sertifikat itu bahwa antum pernah belajar bahasa Arab di program basis. Seperti itu Pak ya. Jadi nanti tiap mustawa itu ada mustawa sani, nanti ada lagi sertifikatnya ya. Mustawa salis atau mustawa 3 nanti ada lagi sertifikatnya, begitu. Ya, Baik. cukup ya Pak ya. Barakallah. Ya. Silakan yang lain kalau ada. Nah, Ana izin bacakan, Ustaz, yang dari uh, kolom komentar, Ustaz. Dari Nur Etin, apakah dalam belajar akan ada latihan soal sebelum ujian? Dan mungkin anak gabung sekalian, Ustaz, dari Uncu Ai, anak emak-emak hampir kepala 5, masih sangat awam sekali dengan bahasa Arab. Apakah bisa ikut belajar? Ya, apakah dalam belajar apakah ada latihan soal sebelum ujian? Justru ujiannya itu adalah berupa latihan soal. Ya. Jadi sebelum ujian itu materi, video materi ya. Nanti ada materi itu hari Senin, baru kemudian ujian hari Selasanya. Nah, ujiannya itu berupa soal. Soalnya itu pilihan ganda. Tidak ada pilihan esai. Kecuali antum kalau punya bukunya, buku panduan basis ini, itu ada latihan esai dan kunci jawabannya. Jadi lebih mendalami materi ya. Kalau antum punya bukunya, di situ ada soal-soal esai dan kunci jawabannya. Tapi kalau di program basis ini, video materi, kemudian soal pilihan ganda. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, hampir kepala 5 masih sangat awam sekali dengan bahasa Arab. Apakah bisa? Kalau ditanya apakah bisa ikut belajar, ya bisa. Ya. Apakah dijamin? Itu tergantung keseriusan dari ibu. Ya.
Kalau memang komitmen, konsisten, insya Allah bisa. Dan itu sudah banyak buktinya. Ya. Ana dulu pernah belajar di Ma'had Al-Imarat, ya, Ma'had Al-Imarat Bandung. Itu ada kakek-kakek, bisa dikatakan kakek, umurnya 86 tahun. Pengen 86 tahun. Dan hampir selesai dia. Tapi sayangnya terakhirnya dia sakit, masuk rumah sakit. Ana ingatnya itu. Umur 86 tahun. Ada juga yang selesai pensiun, baru mulai belajar bahasa Arab. Tapi bisa mengikuti. Ya, bisa mengikuti bahasa Arab. Karena memang bahasa Arab itu ya mudah. Insya Allah kalau sudah terbuka pintunya, insya Allah mudah. Ya. Dan jangan, itu tadi Anda sebutkan, jangan dianggap ini untuk kalangan santri saja. Jangan karena kita masih sangat awam, ya dulunya SMA-nya, SMA biasa umum, kuliahnya umum, kemudian kita anggap kita tidak bisa mengikuti, tidak seperti itu. Banyak buktinya. Ya. Dan kalau antum mau tahu, Ana juga backgroundnya umum. Ya, Ana sekolah sekolah umum ya. Kemudian kuliah pun Ana bukan kuliah eh, agama ya awalnya ya. Ana kuliah di ITB jurusan kimia. S1, S2 kuliah kimia. Ini ya SSI, MSI itu ini Anda dapatkan dari ITB. Anda belajar mulai belajarnya itu ketika di kampus. Mulai belajarnya itu dengan teman ya, awalnya. Setelah belajar itu baru mengikuti daurah belajar bersama Ustadz Aun Rafiq eh, Hafizahullah di Gresik. Ya, belajar di pesantren. Kemudian setelah itu anak belajar di Ma'had Al-Imarat. Kemudian anak mengikuti kuliah S2 studi Islam di eh, IOU ya. Itu pun baru selesai ya nah waktu 2 tahun yang lalu ya. Setahun atau 2 tahun yang lalu. Itulah gelar MA ini. Jadi sebenarnya background anak itu juga bukan background apa dari santri ya. Dan banyak juga teman-teman kita yang dulunya dari background umum, insya Allah bisa mengikuti program bahasa Arab ini. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan Ustaz. kita doakan ya ibu-ibu yang hampir kepala 5 ini, mudah-mudahan bisa mengikuti program ini sampai selesai. Ya. Nah, Ustaz, mungkin Anda izin tambahkan Ustaz sebagai motivasi bagi Ibu Uncu ini atau dan kepada yang lainnya termasuk kami secara pribadi Ustaz. Dan memang di basis ini sudah di angkatan-angkatan sebelumnya ya Ibu, itu ada beberapa peserta yang mungkin usianya mungkin di atas 60 bahkan. Dan mereka ini alhamdulillah masih semangat gitu ya terkait belajar gitu ya. Dan mungkin ini menjadi motivasi bagi Anas secara pribadi dan juga antum semuanya sebagai peserta secara umum. Dan mungkin ini ya Ibu ya, uh, kalaupun misalkan kita tidak bisa memperoleh hasil belajar yang sebagaimana yang kita harapkan, namun insya Allah waktu yang Ibu pakai atau gunakan untuk belajar, insya Allah tidak akan sia-sia itu. Insya Allah tidak akan sia-sia dan ini akan menjadi pahala gitu bagi ibu secara khusus dan bagi kita yang ingin menyempatkan waktunya untuk kebaikan belajar menuntut ilmu dan ini pahala yang sangat besar ibu gitu dan ini seharusnya menjadi motivasi bagi Ana secara pribadi dan bagi antum semua untuk terus semangat belajar. Seperti itu ya ibu. Barakallahu fikum. Saya Ustaz, Ana izin geser ke peserta berikutnya Ustaz. Ada Pak Hari Junaidi. Silakan Pak, bisa open kameranya atau microphone-nya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz atas waktunya yang diberikan. Menarik sekali ini Ustadz. Saya memang sudah membeli buku ini mungkin sudah beberapa bulan yang lalu ya. Buku Nafus Shorof sama panduan membaca dan memahami kitab Arab Gundul ini. Saya pernah ngikuti cuman mungkin
kayaknya terlalu jauh, jadi ya saya cuma mendengarkan aja yang untuk baca kitabnya itu. Nah, memang sengaja saya ikut itu karena ini kan kebetulan tadi disebutkan sama Ustadz, fokusnya untuk mempelajari Al-Quran dan kitab-kitab Islam lainnya. Cuma pertanyaan saya, apakah dalam 1 bulan itu untuk setiap sesi atau pelajaran nahu atau sorob itu apa sudah cukup atau kira-kira masih kurang, Ustaz? Soalnya kebanyakan kita kan dari umum ya. Kebetulan saya juga baru pensiun itu sudah apa baru mempelajari ini dan terus terang saya sekarang sudah 66 tahun. Cuma saya memang ingin belajar dengan sisa umur yang telah ada ini mudah-mudahan saya bisa memahami bahasa Al-Qur'an. Pertanyaan saya ya itu tadi, apakah setiap mata pelajaran nahwu atau sorob itu 1 bulan itu sudah cukup? Seumpama kita itu mengulang, mengulang itu harus menunggu pendaftaran lagi atau gimana? Istilahnya kalau orang kan diher atau apa itu ya. Nah itu. Terus yang kedua, untuk mempelajari ini, yang sebaiknya itu dari sorofnya dulu atau nahwunya dulu. Soalnya saya mendengar itu ada yang ngomong kita harus banyak apa perkataan atau dalam ini ya untuk apa percakapan bahasa Arab. Nah, nanti kalau setelah itu sudah bisa, baru nanti kalau belajar tata bahasanya itu mudah. Nah, mohon penjelasannya Ustadz. Soalnya setiap Ustadz atau setiap lembaga itu ada yang ngomong nahu dulu, ada yang ngomong sorob dulu, ada yang ngomong percakapan dulu. Nah, jadi saya ingin penjelasan supaya kita itu bisa istiqomah dalam belajar. Hmm. Jadi enggak istilahnya terombang-ambing oleh arus yang selama ini ada gitu Ustaz. Mungkin itu saja Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Iya, Taib. Syukron atas pertanyaannya, Pak. Kita akan coba jawab. Tadi apakah cukup 1 bulan ya? Memang ini tiap mustawa ya, Pak. Ya, bukan belajar nahwu sorof selama 1 bulan, bukan. Setiap mustawa, ya. Setiap mustawa itu 1 bulan. Dan semuanya ada 12 mustawa. Ditambah lagi praktek erob, ditambah lagi sesi interaktif. Jadi kira-kira 2 tahun, Pak. Bukan 1 bulan. Jadi kalau Bapak bilang, apakah 1 bulan cukup? Ya, kita belajarnya dua tahun malah, Pak. Hmm. Nah, sengaja kita agak pelan kan. Dulu pernah kita buat sebelum program basis ini, Ana pernah mengadakan belajar nahwu sorof itu selama 2 bulan. Setelah itu banyak yang protes, terlalu cepat. Ana lambatin, masih banyak yang protes. Akhirnya ujung-ujungnya jadi 2 tahun. Gitu, Pak. Jadi supaya bisa semuanya mengikuti. Dan inilah Ana harapkan kesabaran ya, kesabaran dari peserta. Jangan ingin cepat dan dengan instan ya, jangan ingin instan saja. Karena belajar itu perlu proses, kesabaran, niat yang benar ya. Itu yang kita harapkan dari peserta. Kemudian apakah sorof dulu atau nau dulu ya? Kalau kita belajar sorof dulu ya. Jadi seperti yang Ana sampaikan, eh, mustawa awal, mustawa 1 ini ya. Ini kita belajar sorof, Pak. Kenapa kita belajar sorof? Sorof itu belajar kata, perubahan kata. Nah, setelah belajar kata baru belajar kalimat. Nah, belajar kalimat itu nahwu. Jadi sorof dulu baru nahwu. Tapi ada metode lain, itu mulainya dari percakapan sederhana. Misalkan dari kitab Durusulullah, itu dia mulainya dari percakapan. Dari percakapan itu membahas kaidah. Ada juga seperti itu. Eh, hanya saja kita ini yang menggunakan metode ini, dan ini
banyak ya yang sudah terbukti karena ini menggunakan rujukan dari kitab-kitab para ulama ya, kitab-kitab nahwu para ulama seperti kitab Mulakhas atau kitab Ajrumiyah ya, kitab Ajrumiyah dan kitab itu kan mulainya dari nahwu atau mulai dari sorof dan nahwu ya. Itu sekaligus itu ya. Kemudian eh, kenapa kita tidak mulai dari percakapan ya? Karena bahasa Indonesia itu beda kaidahnya dengan bahasa Arab. Atau bahasa Arab itu berbeda kaidahnya dengan bahasa lainnya. Misalkan gini ya, Pak. Eh, duduk, misalkan duduk lah ya. Duduk itu kita tahu di kamus jalasa. Jalasa gini ya. Ini duduk ya. Kemudian saya duduk. Saya itu anak. Nah, ini saya. Kalau saya duduk, itu gimana, Pak? Mengatakannya? Apakah ana jalasa? Ya, tidak. Kita gunakan ajlisu. Ya. Ajlisu. Ajlis itu saya duduk. Jadi bukan digabung. Ana jalasa, bukan. Tapi ajlisu. Maka kita penting mengetahui kaidah. Ya. Cara perubahan dari satu kata ke kata yang lain. Kita menyuruh duduklah. Nah, itu ada kaidahnya. Ijlis. Ya. Kalau ini telah duduk. Kalau sedang duduk, ini ajlisu. Kalau telah duduk, jelas tuh. Ya. Sedang dan akan datang itu beda lagi. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tinggal ditambahkan sedang. Saya sedang duduk. Duduknya tetap kata duduk saja kan, tidak berubah. Tinggal ditambahkan sedang atau akan atau telah. Tinggal ditambahkan begitu saja. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab tidak begitu, Pak. Ada perubahan-perubahannya yang berbeda dengan kaidah kita. Maka kita belajar ilmu sorof. Ya. Setelah belajar ilmu sorof, kita pelajari cara membentuk kalimat. Apakah nanti akhirannya dhamma, akhirannya fathah, akhirannya kasroh, akhirannya sukun. Itu dipelajari di ilmu nahwu. Ya. Jadi ilmu sorof dan nahwu itu sangat menunjang dalam proses belajar. Nah, terutama untuk kemahiran membaca kitab Arab Gundul. Kenapa kita fokusnya ke kitab Arab Gundul atau kitab kuning lah ya? Karena dari situ kita dapat mempelajari agama Islam ya, langsung dari kitab para ulama. Itulah fokus kita. Jadi manfaatnya selain belajar bahasa, ya, juga manfaatnya adalah mempelajari Islam langsung dari kitab para ulama. Jadi banyak sekali faidah-faidah yang bisa diambil dari kitab para ulama. Fokus pada pemahaman kitab Arab Gundul. Boleh ya kita ambil fokus ya. Jadi tidak kemana-mana. Jangan semuanya kita pelajari, tapi kita tidak dapat satu pun. Ya, kita dapatkan satu nih, fokus pemahaman kitab Arab Gundul. Nanti dari situ setelah kita mahir, baru kita mau mengembangkan ke yang lain, percakapan, ya, kemudian mendengar, ya, itu butuh praktek yang lebih intensif lagi. Tapi kita sekarang fokusnya bagaimana cara membaca. Tentu saja juga ini menunjang untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya. Gitu, Pak. Oke, Untuk makasih yang Ustaz. ya, afwan. Nah, Ustaz, Ana geser ke peserta berikutnya, BA 261101091, Pak Antonius. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Maaf, saya tidak bisa menyalakan ya, nggak kameranya. masalah.
Masalah. Ya, saya mau tanya, apakah setelah lulus ini kita bisa, ini kan lebih ke bahasa Al-Quran ya, yang saya dengar ya. Apakah setelah lulus kita bisa mahir berbicara bahasa Arab sehari-hari gitu, conversation gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa lama sih periode pendaftaran angkatan selanjutnya gitu? Karena saya sebenarnya mau daftarin juga buat anak saya, tapi eh, nggak sempet. Maksudnya ke dulu cuman saya aja yang sempet, ternyata udah tutup gitu ya. Iya, ya. Paling yang ketiga, apakah setelah lulus gitu memungkinkan untuk bisa mengajar nggak sih? Gitu sih pertanyaannya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebagaimana yang Anda sampaikan tadi bahwa fokus kita adalah antum perlu belajar untuk mempraktekkan bicara tersebut atau belajar ya, belajar dari eh, program lain. Tapi sebenarnya kita ada menyediakan buku ya untuk percakapan ini. Ini yang Anda tulis buku tentang percakapan bahasa Arab Fusha ya, bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu ada yang bahasa Arab baku yang sesuai kaidah ya, sesuai kaidah nau dan sorof. Ada juga yang bahasa amiyah. Amiyah itu yang bahasa pasaran lah istilahnya ya, bahasa sehari-hari. Nah, kalau buku ini bahasa baku, ya, bahasa dosen-dosen di kampus, ya, bahasa reporter di TV, nah itu bahasa baku. Nah, ini ada kalau yang Bapak berminat, ada bukunya tentang percakapan bahasa Arab dan juga ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Jadi ada ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan dalam percakapan itu untuk membantu menunjang untuk percakapan. Dan juga di sini ada juga buku kosakata dan cara menyusun kalimat sederhana. Ini lebih dasar. Jadi bagaimana menyusun kalimat yang simpel gitu ya, yang nggak rumit. Itu ada bukunya itu tentang Oasis. Kosakata sistematis disingkat dengan Oasis. Kemudian kapan pendaftaran berikutnya? Eh, Biasanya kita adakan 4 bulan sekali ya. Tapi kita usahakan 3 bulan. Eh, jadi perkiraan mungkin eh, Syawal ya atau akhir Syawal gitu. Nah, itu nanti tergantung admin ya. Ustaz Abu Ali nanti apa siap sudah bersedia apa memiliki kesiapan dalam hal itu atau tidak. Jadi tergantung nanti para adminnya ya. Tapi biasanya kita adakan 3 bulan sekali, Pak. Ya. Jadi tidak tiap bulan. Kemudian terakhir apa tadi, Pak? Ada yang ketiga ya. Apalagi pertanyaannya yang ketiga, Pak? Itu sudah ya. Pak Sudah, Antonius, silakan. sudah terjawab semua, Pak? Sudah terjawab semua? Ya. Kalau sudah, Nah, ya, silakan bagi yang lain. nah, mana izin tambahkan juga Ustaz. Untuk khusus untuk Pak Antonius, Ya, barangkali anak tambahan ada. terakhirnya tadi, maaf Pak, apakah mungkin Ya, setelah lulus itu bisa mengajar itu sih? Oh iya. iya, iya. Apakah mungkin bisa mengajar? Ana dulu pertama kali belajar itu tahun 2004 Ana belajar. Selama sebulan atau 2 bulan ya. Kemudian ada kawan Ana yang minta ajarin nih. Ana ini baru belajar nih, baru 2 bulan belajar. Kemudian Ana bilang, iya bisa, Ana bilang, bisa Ana ajarin. Yang Ana ajarin tuh yang Ana tahu gitu. Tapi apa dampaknya? Ya, dampaknya itu karena kita mengajar, maka kita belajar gitu, belajar sungguh-sungguh. Sebelum mulai mengajar, kita persiapan, ya kan? Persiapan tentu kita belajar, kita ulangi, kita cari referensi lain. Akhirnya dari situlah Ana lebih mendalami, lebih lebih bisa mengikuti bahasa Arab itu. Ya. Apalagi setelah itu Ana ikut belajar di pondok di apa Gresik ya.
Dan karena efek ngajar itu, jadi anak lebih bisa ngikuti gitu. Jadi anak sarankan, walaupun antum misalkan belum selesai, antum ajarkan apa yang antum bisa, ya. Apa yang antum pahami, antum ajarkan kepada setidaknya kepada keluarga ya, kepada keluarga, kepada kawan, kepada teman. Ya, ibaratnya kalau kita sedekah, ya, sedekah itu kembali ke kita gitu. Itu keyakinannya seperti itu. Sama dengan sedekah ilmu. Kita sedekah ilmu, ilmu itu akan bertambah ke kita. Itu jangan khawatir. Asalkan kita jangan sok tahu gitu ya, yang tidak kita tahu kita ajarkan yang salah. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Gitu Pak ya. Baik, untuk Pak Antonius, barangkali anaknya pengen ikut, nanti bisa japri admin Pak. Nanti karena ini kan belum mulai ya, baru Senin besok, jadi masih bisa lah. Nanti anak coba bantu untuk buatkan akunnya agar bisa ikut belajar juga Pak. Silakan Pak, nanti bisa menghubungi admin antum di grup 1 ya. Silakan. Baik, masih ada yang ingin bertanya terkait materi atau mungkin ada kesulitan selama mengikuti masa orientasi bisa disampaikan. Silakan. Yang di Nah, chatting. Ustaz, sudah ada semua Ustaz. Sudah balas Ustaz. Oh sudah. Nah, Ustaz. Karena pengulangan aja Ustaz sepertinya Ustaz. Iya. Baik. Mungkin cukup Ustaz. Ya. Nah, jazakallahu khair wa barakallahu fiik pada Ustadzuna Yohan Nasriga Hafidhullah Ta'ala atas waktunya dan juga ilmunya. Barakallahu fikum. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua, dan tak lupa buat rekan-rekan semua yang sudah hadir di Zoom serta yang saat ini menyimak di akun fanpage Basis di Facebook. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas atensinya. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini menjadikan tambahan ilmu dan faedah, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kesempatan berikutnya biidznillah taala, dan ana akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.